Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu hebat semua, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar gitu ya. Terima kasih semuanya atas atensinya pada hari ini. Saya minta waktunya kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Ya, karena hari ini saya ada kegiatan pengibasan budaya positif dari kegiatan Didikan Guru Penggerak Angkatan 9. Jadi teman-teman hari ini akan mendapatkan salah satu materi dari serangkaian kegiatan Guru Penggerak. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat yang luar biasa, dan Allah membuka jalan kita sehingga hari ini kita bisa mengemban amanah yang luar biasa menjadi seorang pendidik yang insya Allah ganjarannya dari Allah luar biasa. Salawat serta salam tidak lupa kita senandungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, guru yang paling mulia dan teladan kita semua. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya izin memulai materi kita pada siang hari ini. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 1.4 terkait budaya positif, salah satu dari ragam kegiatan di dalam pendidikan guru penggerak. Pengembangnya adalah Bapak Andri Nur Cahyani SPD, Ibu Dia, dan Dr. Murti Ayu Jayanti. Gak usah perkenalan lagi ya. Ini kesepakatan kelas ya. Jadi Bapak Ibu saya harapkan hari ini yang pertama bisa mencatat, mulai tepat waktu, mudah-mudahan berakhirnya tepat waktu. Yang ini paling penting. Kenapa Bapak Ibu? Saya harap kita semua bisa berpikiran terbuka. Ketika nanti misalnya ada, saya selama ini ngajar nggak kayak gini loh. Misalnya, ini saya dulu nggak kayak gini loh. Kita berpikiran terbuka ya Bapak Ibu. Karena sekarang kita menuju ke transformasi pendidikan. Perubahan paradigma dalam pendidikan itu nggak bisa kita elak lagi. Kita harus berubah, harus ikut bertransformasi. Jadi kalau nanti ada yang berbeda pendapat, kita berpikiran terbuka. Sepakat? Sepakat. Muridnya pintar-pintar. Kita mulai dengan pertanyaan pemantik. Jadi kalau belajar di kurikulum Merdeka itu selalu dimulai dengan pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju jika hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, dan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Boleh, siapa yang mau memberikan pendapat? Setuju nggak dengan 3 hal ini? Atau setuju dengan salah satu, setuju dengan 3-tiganya? Boleh, silakan. Oke, Ibu Nurma. Ya, karena kalau yang ke-1 hukuman dapat disiplin anak ya. Yang kedua pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca. Dengan kita ngasih seperti itu, anak-anak tuh jadi bisa berubah. Nah, kemudian yang ketiga memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, dengan kita mengasihkan penghargaan terhadap anak, anak itu merasa senang bahwa berarti dia dihargai. Dia merasa dirinya, saya ini bagus, pintar gitu. Ya saya kira gitu ya. Ada yang punya pendapat lain mungkin yang berangkat berseberangan boleh. Saya agak kurang sependapat ya sama Bu Nurma. Yang ke-1, kedua, kalau menurut saya kurang setuju. Kenapa? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak.
Karena kalau menurut saya pengalaman di lapangan, kalau anak diberikan hukuman, auto dia pasti akan down. Bukan menjadi motivasi, malah menjadi momok. Kalau menurut saya. Kemudian yang kedua juga pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman. Sepertinya jangan diberi nama hukuman ya. Hukuman itu kayaknya kalau kayak zaman sekarang ini, generasi sekarang ini nggak bisa lagi menggunakan kata hukuman, lebih ke memberi motivasi aja. Motivasinya itu ya jangan jadikan sebagai hukuman, tapi jadikan aja sebagai motivasi gitu. Motivasi belajar. Jangan lagi bawa nama hukuman gitu Bu, kalau menurut saya. Terima kasih. Apa ya, namanya perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Kita saling menghargai. Oke, hari ini kita akan belajar. Sebenarnya ketiga hal ini adalah hal yang cocok atau tidak cocok sebenarnya. Bukan benar atau salah ya, nggak ada yang benar atau salah. Kita mulai dari yang pertama. Kita akan belajar tentang apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, Bapak Ibu, ini ada sebuah permainan sedikit, tapi gak usah kayak waktu. Ada A dan B, di mana A itu menggenggam sebuah kertas. Si B tugasnya adalah meminta si A untuk membuka tangannya dengan berbagai cara. Boleh dengan menghardik, menghukum, memarahi, menghina, atau apapun itu, boleh. Kira-kira tangan ini akan terbuka dalam kontrol siapa? Kontrol si A sebagai pemilik tangan atau si B sebagai orang yang meminta dengan berbagai cara itu? Si A atau si B yang punya kontrol atas tangan ini mau dibuka atau tidak? Si A, karena dia yang punya tangan. Ada yang punya pendapat lain? Ya, sepakat ya kalau si A. Oke. Inilah yang selama ini terjadi Bapak Ibu. Ada miskonsepsi tentang ilusi kontrol dalam diri kita. Kadang kita itu merasa bahwa guru itu bisa ngontrol murid. Kita itu bisa ngontrol murid, menyuruh-nyuruh murid gitu. Terus itu kita kadang berpikir bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah sehingga karakternya akan menguat. Ilusi juga bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata juga adalah ilusi kalau orang dewasa itu ternyata punya hak untuk memaksa. Sebenarnya kontrol diri anak-anak itu ada pada dirinya sendiri. Ketika dia nurut kata-kata kita, itu karena dia mengizinkan dirinya dikontrol oleh gurunya. Jadi bukan berarti kita bisa mengontrol anak. Seperti itu, bisa dipahami ya? Sampai sini poinnya. Jadi anak itu ada dalam kontrol dirinya sendiri. Oke, masih ingat teori stimulus respon waktu zaman kuliah? Behavioristik. Yang ada anjing, kalau dikasih makan terus disuruh apa nanti dia nurut. Kalau dipukul dia nggak mau kayak gitu. Itu stimulus respon. Di stimulus respon, kita berpikir bahwa kita bisa mengubah orang, mengubah pandangan orang. Kita berpikir bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita bisa berpikir bahwa kita bisa mengontrol orang lain bisa mengontrol kita. Kita merasa bahwa kalau suatu orang gagal dibujuk harus dipaksa. Dan mikirnya selalu gitu. Dan model berpikirnya menang kalah. Kalau anak nggak ngikut saya berarti saya kalah. Kalau anak ngikut kita berarti kita menang. Model berpikirnya gitu. Dan ini akan kita tinggalkan di paradigma baru dalam proses transformasi pendidikan. Kita beralih ke teori kontrol, di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain. Semua perilaku itu memiliki tujuan, dan hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, termasuk juga anak-anak. Dan anak kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru, dan model berpikirnya bukan menang kalah, tapi menang-menang. Di mana guru merasa menang, anak juga merasa menang. Ini kayak mana nanti caranya? Lanjut. Masih semangat ya? Masih. Sebentar, lanjut. Apa makna disiplin?
belajar. Jadi disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tapi dalam masyarakat kita dikecilkan makna disiplin itu menjadi orang disiplin artinya patuh. Betul nggak? Disiplin artinya patuh. Padahal makna disiplin yang sebenarnya bukan cuma patuh. Nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi ketika orang yang disiplin itu dia akan menjalankan nilai-nilai yang dia anggap benar. Namanya nilai-nilai kebajikan. Contoh deh, Bapak Ibu di sini sekolah dari Senin sampai Sabtu. Apakah karena takut dengan kepala sekolah atau karena memang merasa tanggung jawab? Kalau saya merasa takut dengan kepala sekolah ganti, nggak akan kita ke sekolah lagi, ya kan? Kenapa kita tetap ke sekolah dari Senin sampai Sabtu? Karena kita punya nilai tanggung jawab dalam diri kita. Dan mau bersepuluh kali kepala sekolah ganti, kalau kita punya nilai tanggung jawab, nggak akan berubah. Itu yang ingin kita tanamkan pada anak-anak. Bagaimana mereka disiplin itu bukan karena takut, tapi karena mereka punya nilai. Gimana caranya? Kita belajar dulu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi. Berdasarkan teori motivasi dari Gossen, itu hanya ada 3 motivasi manusia untuk bergerak. Yang pertama, motivasi eksternal. Dia takut dihukum, menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, dia ingin mendapatkan imbalan atau pujian. Itu ya motivasi eksternal. Tapi ada motivasi yang ketiga, motivasi internal. Itu dia ingin menghargai dirinya sendiri. Sama kayak kita hari ini datang ke sekolah ini, kenapa? Bukan karena takut kepala sekolah, karena kita menghargai diri kita sendiri. Ini tujuannya nanti adalah membangun disiplin positif. Lanjut. Nah, kurikulum merdeka repot begini-begini. Nah, ini asal usul kurikulum merdeka Bapak ini, Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Jadi kalau ditanya kurikulum merdeka asalnya dari mana? Bukan dari mana-mana, dari Bapak pendidikan kita sendiri. Menurut beliau, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Dan kita ingin membentuk anak-anak kita seperti ini, menjadi manusia yang merdeka. Dan sayangnya Bapak Ibu, pemikiran beliau ini dipakai di Finlandia sana, di negara yang pendidikannya nomor 1 di dunia, tapi ditinggalkan oleh kita sendiri. Agak miris banget. Dihukum oleh penghargaan. Jadi ternyata penghargaan itu tidak selamanya efektif. Karena ternyata penghargaan itu hanya berlaku jangka pendek. Penghargaan malah bisa menghukum, bisa mengurangi ketepatan, tidak efektif dan merusak hubungan. Kalau Bapak Ibu hanya memuji satu orang atau yang naik satu ini terus, ya kan? Yang lainnya apa perasaan? Seperti itu. Bisa kita bayangkan ya maksudnya. Jadi penghargaan itu malahan akan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik. Karena motivasi intrinsik itu tadi berasal dari tujuan, nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Jadi gimana dong? Berarti nggak boleh ngasih apresiasi sama anak-anak? Boleh, tapi ada caranya. Gini caranya, beri pengakuannya secara khusus. Jangan tidak ramai, secara khusus. Kalau mau ramai, gimana? Ini, beri pengakuannya kepada semua murid secara bergantian. Jadi semua orang punya hal-hal positif yang harus kita hargai. Beri pengakuannya secara konsisten. Dan yang terakhir, fokus pada proses. Hari ini hebat ya,
Misalnya Firly dapat nilai 100, itu fokus pada proses atau hasil? Hasil. Yang kita puji itu prosesnya. Wah, Firly belajarnya lebih giat ya di rumah ya, nilainya lebih bagus loh nak. Itu yang kita puji, bukan hasilnya, tapi proses dia mendapatkan itu. Contohnya nih, kemarin saya perhatikan, nah itu kalimat pembukanya. Rasa empatimu makin besar ya nak ya, pada saat menolong murid baru di kelas kita, gitu misalnya. Ini contoh-contoh kata-kata yang bisa kita pakai untuk mengapresiasi murid-murid kita. Nanti filenya bisa saya kirim. Lanjut. Hukuman atau konsekuensi? Beda nggak hukuman sama konsekuensi? Beda nggak? Hukuman dan konsekuensi beda. Coba nomor 1 nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, konsekuensi. Catat ya. Boleh beda pendapat gak apa-apa. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak pakai masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena kesenggol. Konsekuensi. Murid tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak pakai sepatu hitam. Ini dia nggak pakai sepatu sepanjang hari karena sepatunya nggak hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit. Pelajaran PJOK. PJOK. Gimana Bu PJOK? Hukuman konsekuensi? Hukuman. Kita lihat jawabannya. Konsekuensi. Kenapa? Karena hukuman itu kadang bersifatnya tidak masuk akal atau tidak logis. Gak ada hubungannya dengan kesalahan yang dia lakukan. Tapi kalau konsekuensi itu berhubungan, relate dengan kesalahan dia. Kayak gini, keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Biasanya kalau pelajaran PJOK pemanasan dulu kan? Ya terlambat, nggak pemanasan berarti dia pemanasannya lari keliling lapangan. Itu berarti konsekuensi. Lanjut. Nah ini bedanya nih. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi walaupun tidak menyakitkan. Konsekuensi itu membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu panjang. Konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman hanya dalam sementara waktu. Hukuman itu membuat anak benci dengan kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi itu anak akan menghargai kedisiplinan. Hukuman itu paksaan, konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri itu hukuman, mendorong anak agar menyesuaikan diri itu konsekuensi. Dan sebagainya. Bapak Ibu, ternyata konsekuensi ini masih level 2. Masih ada cara yang lebih baik yang dapat kita lakukan kecuali memberikan konsekuensi. Apa itu? Restitusi. Ada yang pernah dengar kata restitusi? Pernah belajar restitusi? Belum. Kita belajar apa itu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakternya lebih kuat. Restitusi itu sifatnya kolaboratif dan mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalahnya sendiri dan membantu murid berpikir orang seperti apa saya ingin menjadi orang yang seperti apa. Restitusi. Apa bedanya dengan hukuman? Nah, restitusi itu pilihan. Misal, anak tidak piket. Kalau kita pakai konsekuensi, tidak piket, oh berarti kamu nanti pulang sekolah piket. Itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi, kita tanya, Eli, kamu gak piket ya tadi? Iya. Terus gimana cara menyelesaikan apa mengganti piket kamu tadi? Dibiarkan anak ini
buat. Itu restitusi. Jadi ada pilihan-pilihan. Menguatkan murid dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dan fokusnya pada pemecahan masalah. Dan ketika dampaknya pada murid adalah murid akan menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Nanti kita belajar lebih dalam terkait restitusi. Oke, ini. Lanjut kita ke keyakinan kelas dulu. Untuk menjalankan restitusi kita butuh namanya keyakinan kelas. Contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Kenapa? Kenapa harus pakai helm kalau berkendara? Menjaga apa? Keselamatan. Tuh. Kenapa kita harus menggunakan masker, mencuci tangan? Jaga kesehatan. Mengapa harus datang tepat waktu? Iya benar, biar nggak ketinggalan ya. Nah itulah motivasi intrinsipnya. Kembali ke nilai-nilai yang kita yakini. Kita yakin kalau keselamatan itu penting, jadi kita pakai helm, ya. Kita yakin kesehatan itu penting, jadi kita pakai masker. Nah, ini nanti yang akan mengakar ke budaya positif. Jadi peraturan kelas itu nanti akan kita transformasikan menjadi keyakinan kelas. Ketika semua kelas punya keyakinan kelas, itu nanti terbentuklah lingkungan yang positif. Baru nanti ada budaya positif di dalam sekolah kita. Jadi berakarnya bukan dari mana-mana, tapi dari kelas-kelas kita masing-masing. Dulu waktu angkatan 3 itu bahasanya masih kesepakatan kelas. Nah, mulai selanjutnya itu angkatan selanjutnya itu dirubah jadi keyakinan kelas. Karena kalau kesepakatan kelas ini isinya kadang-kadang masih berupa peraturan, bukan nilai kebajikan. Coba Bapak Ibu, yang mana yang keyakinan kelas, mana yang kesepakatan kelas di antara dua ini? Ya ini ya, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang pertama. Yang kedua, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana yang keyakinan? Tentu mana nih? Ini. Yang ini ya, keyakinan kelas. Karena bentuknya bukan peraturan, tapi nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan ke murid-murid kita. Cara bikinnya kayak mana? Cara bikin keyakinan kelas. Pertama, yang pasti keyakinan kelas itu nggak bisa kita buat sendirian. Harus melibatkan anak-anak, karena mereka yang akan menjalankan. Jadi kita buatnya pertama, kita ajak diskusi dulu anak-anak. Anak-anak, kelas yang baik itu yang seperti apa menurut kalian? Nanti mulai muncul tuh, kelasnya yang bersih bu, nggak ejek-ejekan bu, ini bu. Oke, kita catat semua. Kalau kelas yang bersih itu berarti anak-anaknya gimana ya Naya? Menjaga apa mereka kelas bisa bersih? Jaga kebersihan bu. Menghormati, tidak ejek-ejekan. Kalau tidak ejek-ejekan itu artinya saling apa? Saling menyayangi. Oke, berarti yang kedua saling menyayangi. Itu cara kita membuat keyakinan kelas. Jadi harus pakai proses diskusi. Tidak bisa langsung ujuk-ujuk ditentuin sama guru. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa nih? Peraturannya nih, selalu kembalikan ke buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Apa keyakinan kelasnya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa keyakinan kelasnya? Nilai kebajikannya apa? Kalau dia setiap pakai kembali lagi, murid mencintai kerapihan.
Menghargai waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Apa keyakinannya? Dilarang melakukan kekerasan. Kalian nyanyi ya. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya apa? Sayangi diri sendiri ya, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Daya antri. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari-lari di kelas. Berhati-hati. Coba kita lihat jawabannya. Nah, ini dia. Kalikan buku ke tempat itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Sama berkomitmen keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, keselamatan dan keamanan. Itu keyakinan kelasnya. Kebutuhan dasar manusia. Nih, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, sandang, pangan, papan. Kalau orang nggak terpenuhi ini, kemungkinan untuk berbuat jahatnya lebih besar. Ya nggak? Sama juga. Kalau nggak merasa disayangi dan merasa diterima, anak-anak kita ini akan lebih nakal. Apa dari rumah? Kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan kebebasan. Kayak kalau di kurikulum Merdeka itu banyak ice breaking, banyak mainnya, banyak kegiatannya, karena memenuhi kebutuhan ini. Karena sebagai guru sekarang ini kita profesi ya, seperti pilot itu kalau misalnya terbangin pesawat harus paham rutenya kan. Kalau dia nggak paham rutenya, ada gunung di sana, ketinggiannya ternyata dia nggak sesuai, nabrak. Sama kayak dokter juga profesi, harus tahu penyakit pasiennya. Kalau salah obat bahaya. Kita juga sebagai guru itu profesi, jadi nggak bisa sembarangan digantikan sebenarnya, karena kita harus paham tentang anak-anak kita. Apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa kebutuhan belajarnya. Itu yang harus kita belajar mulai sekarang. 5 posisi kontrol. Kalau saya dulu, saya dengan materi ini rasa tertampar ya, karena saya dulu selalu menjadi pembuat rasa bersalah. Kalau anak belum nangis dibuat saya, menurut saya belum berubah jadi, belum berubah menurut saya dulu. Tapi setelah ini salah. Jadi ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada videonya biar nggak ngantuk ya ibu-ibu. Posisi kontrol sekolah. Ini kamu. Posisi penghukum. Kita lihat skenario-nya kayak apa. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Kata ini Jadi parah mas kenapa saya harus dilakukan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. terus kamu ya. Oke, itu tadi posisi penghukum ya ibu-ibu. Nah, kita lihat slide-nya. Posisi penghukum.
dia. Posisi penghukum itu gurunya apa yang dilakukan? Menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu penghukum. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasain emangnya. Wah, sering ya. Memberontak, menyalahkan orang lain, ya hasilnya. Oh, ini hasilnya. Hasilnya, anak itu akan jadi pemberontak. Gampang menyalahkan orang lain. Dia kok nganuin saya, kok bisa kayak gitu. Nah, kita kan sering dihukum. Berbohong. Kenapa? Karena motivasinya tadi apa? Menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dia menganggap guru itu nggak ideal buat dia. Terus murid akan berkata, biarin aja. Nanti juga marah-marah lagi. Besok juga dia marah lagi. Percayalah, makin kita sering marah-marah, besoknya naik dosis kita marah. Ya? Benar nggak? Hari ini marah, besok marah lagi pasti. Naik lagi dosis kita. Malah nggak bisa sama dosisnya, ya kan? Dan dampaknya murid akan mengulangi kesalahan. Itu posisi penghukum. Nah, tobatlah bu ibu yang masih posisi penghukum. Saya juga itu. Nah, ini yang kedua. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Mirip ya rasanya. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke, itu tadi posisi pembuat rasa bersalah. Apa dampaknya ke murid? Dampaknya ke murid. Oke, ini dia. Yang pertama, langsung aja ke dampaknya ya. Dia akan cenderung menyembunyikan kesalahannya, menyangkal dan berbohong. Terus dia masih akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dia tidak akan benci sama gurunya. Tapi dampaknya dia akan bilang, maafin saya ya Bu. Dampaknya merasa rendah diri. Dia akan selalu merasa dirinya gagal. Itu yang akan dirasakan oleh murid yang kita buat rasa bersalah terus. Itu saya udah nggak kuat deh. Karena saya dulu kalau anak nggak nangis, menurut saya nggak akan tobat. Saya dulu. Sekarang lagi belajar. Yang ketiga, posisi teman nih. Kau temennya ya, warek saya begini. Coba nih, warek-warek nih. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis tunggu saya. Anda jadi kurang menghormati ya. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah di sana di sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, ada nggak guru kayak gitu?
Ada kan? Ada. Dampaknya apa? Anak akan nurut sama kita aja. Ketika guru lain atau guru yang lebih keras dari itu, dia nggak akan hormat. Alah itu begitu. Itu dampaknya bagi anak. Buka dulu ya, takut saya ada yang terlewat. Oke. Ini menitik barat lemah. Anak-anak akan jadi lemah, tidak mandiri dan tergantungan sama guru tersebut. Kalau nggak ada guru itu dia nggak akan disiplin. Itu posisi teman. Ya. Yang keempat, pemantau. Jadi kita nanti akan punya banyak opsi Bapak Ibu ketika kita menghadapi anak. Kira-kira apa nih posisi saya nanti ya kalau ada anak ribut? Jadi nggak selalu, anak ribut harus dimarah, kayak gitu. Selamat pagi Bu. Ini pemantau. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus Kamu nikah ya? Iya, sekarang sudah jam 7. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, itu pemantau. Lebih enak lah ya. Lebih enak dibandingin yang lain. Tapi ternyata itu pun belum ideal Bapak Ibu. Belum ideal. Karena dia menitik beratkannya pada sanksi dan hadiah. Tidak ada langkah untuk bagaimana murid itu memperbaiki dirinya sendiri. Sudah diatur, sudah kita atur. Oh, kamu salah ini, berarti konsekuensinya ini. Tidak memberikan kesempatan kepada siswa bagaimana dia memperbaiki kesalahannya sendiri. Itu pemantau. Yang terakhir, manajer. Yang terakhir. Ya Bu, saya terlambat. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Datar aja dia ngomongnya. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, itu yang terakhir. Jadi posisi manajer. Yang diberikan bukan ini harus kamu lakukan, ini bukan. Tapi dia memancing, memberi pertanyaan. Kira-kira gimana supaya PR ini bisa dikerjakan? Itu pertanyaan yang nanti akan memancing siswa. Nanti ada contoh yang bisa saya berikan langsung ya. Kita selesai dulu. Terus lanjut. Gimana lanjutan ini?
Gimana cara bisa menjadi seorang manajer? Pakai segitiga restitusi namanya. Segitiga restitusi ini ada 3 bagian. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bapak Ibu, kita perlu sadar bahwa setiap orang itu punya kesalahan. Kita yang udah dewasa ini aja sering salah, apalagi anak-anak. Jadi kita perlu menstabilkan identitas. Karena kalau orang sedih, marah, itu apapun nasihat yang ibu masukkan nggak akan nyampe, nggak akan nyambung. Jadi perlu kita menstabilkan identitasnya. Terus kita tanya, kenapa? Validasi kebutuhannya. Kenapa kamu melakukan itu? Baru nanti kita menanyakan keyakinan. Langkah perbaikan apa yang akan kamu lakukan? Pertanyaan-pertanyaannya bisa modelnya seperti ini. Kalau menstabilkan identitas, ya berbuat salah itu hal yang manusiawi loh. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu tertarik menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu contoh-contoh kata-katanya. Validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk ya, tapi kamu tidak melakukannya dan sebagainya ya. Nanti bisa Bu baca di rumah. Lalu menanyakan keyakinan. Ini balik lagi ke keyakinan kelas. Terus apakah semua kesalahan harus pakai segitiga restitusi? Nah, jadi kita bisa pakai intervensi 30 detik. Misal nih, anak-anak buang sampah sembarangan, jangan buang. Oh ya. Nah, itu kita ya. Kita pakai intervensi. Iya, peraturannya apa? Coba peraturannya apa? Gitu. Jadi anak-anak akan berpikir sendiri. Misalnya, apa tugas kamu saat ini dan sebagainya. Nanti ini saya kirim ya, Ibu. Oke, itu ya selesai. Jadi terkait disiplin positif. Ada satu video yang ingin saya tunjukkan kepada Bapak Ibu untuk bahan refleksi kita bersama. Apa yang telah dilakukan selama ini yang merugikan orang lain. Nah, kita banget itu. Nah, sekarang kamu pemanasan lari 5 kali. Ayo kamu lari dulu 5 kali. Nah, kalian harus jadi juara. Siapa yang mau jadi juara? Randy. Andi. Cepi. Sudah kepercayaan itu.
Terima kasih guruku, karenamu aku bisa berlari meraih prestasi. Vision Flag komponen gila, kekuatan, jaga daya tahan. Beli sekarang. Bapak Ibu, anak-anak kita itu sudah tahu kalau mereka nakal. Mereka sudah tahu kalau mereka itu bodoh. Makanya mereka datang ke sekolah ini bukan untuk dikuatkan, dikatakan nakal kamu ya, sama gurunya. Mereka datang ke sekolah ini untuk dibantu supaya mereka bisa tidak nakal lagi, supaya mereka bisa berhenti untuk nggak bodoh lagi. Makanya mereka datang ke sekolah ini dengan harapan kita, guru-gurunya, membantu mereka, bukan menguatkan dengan mengatakan kamu tolol ya, kamu nakal ya. Bukan itu yang mereka butuhkan. Mereka sudah tahu bahwa mereka itu nakal. Mereka sudah tahu kalau mereka itu bodoh. Yang mereka butuhkan bagaimana guru saya membantu saya keluar dari masalah yang saya buat. Itu yang mereka butuhkan. Kita sama-sama berefleksi. Selama ini sebagai pendidik, apakah kita sudah menjalankan posisi kita dengan sebaiknya? Hisabnya luar biasa di hadapan Allah. Ingat. Jadi ketika ada anak yang nakal, saya minta tolong kan, jangan membangun narasi dia memang tolong, dia memang nakal. Jangan begitu, karena kita sebagai guru di kelas kita diuji kesabarannya. Ditambah kita membangun narasi kayak gitu lagi. Bangun narasi di antara kita ini, sabar bu, itu surganya dari situ. Sabar bu, emang surga itu kan surga yang mudah. Surga itu mahal. Jadi sama-sama kita menjadi anak-anak kita. Jangan lagi kita membangun narasi, udah dia tolong, emang dia goblok, emang dia nakal. Emang gak perlu kita kuatkan. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita sama-sama menguatkan supaya kita kuatkan sabar kita, tebalkan sabar kita. Anak-anak kita yang memang luar biasa, luar biasa sekali. Kita lihat keluarganya dan backgroundnya. Mereka butuh kita, butuh dibantu, bukan butuh dihakimi. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi refleksi kita bersama terkait kemudahan dengan ajarnya materi ini. Kedepannya kita bisa sama-sama membangun budaya positif, bukan mendukung, tapi membantu. Seperti itu. Saya tidak bilang bahwa berarti semua kesalahan itu harus pakai restitusi ya. Enggak. Kita harus lebih pandai memposisikan diri. Kapan kita menjadi manajer, kapan kita menjadi pemantau. Dan menghukum itu bukan tugas guru. Menghukum itu kalau misalnya ada anak kita misalnya melakukan kesalahan yang sampai harus dihukum oleh Pak Polisi. Kalau bukan Pak Polisi, bukan tugas kita lagi. Kembalikan ke orang tuanya. Jadi sama-sama Bapak Ibu kita menguatkan anak aja, menghukum, menakutkan aja, menghukum. Nah, menakutkan ya. Dan kita bahas ya, happy tadi. Kehilangan identitas. Ditanya Pak gurunya, siapa yang mau jadi juara? Dia nggak jadi. Kenapa? Karena dia sudah merasa saya nakal. Udah kayak gitu yang dirasa. Jadi ketika Bapak gurunya siapa yang menjadi juara, nggak bangun lagi ya. Tapi ketika Bapak gurunya memberikan penguatan, kamu pasti bisa. Bapak percaya kamu bisa. Itu yang dibutuhkan karena dia. Satu lagi ya Ibu, saya sedikit ini harus saya sampaikan karena terkait iya ya. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
contoh restitusi yang saya tahu melakukan anak belajar anak-anak terakhir kelas 11. Saya ingin Bapak Ibu menjawab pertanyaan yang nomor 1 dan nomor 2. Latar apa yang membuka paradigma Bapak Ibu semua dan perasaan apa yang muncul selama proses kita mendapat maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kabar apa yang berubah dari paradigma Bapak Ibu semua dan ada perasaan apa yang muncul selama menaikkan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi membuat kita sendiri bingung gimana caranya, karena kan kayak seperti video itu kalau ada itu oke dia bisa kenyataan juga akan sulit. lapangan itu memang kita punya Apalagi kayak kasus itu kan bahasa itu kalau kasus di kelas saya nggak bisa baca dia benar-benar lama. Nah itu kan aduh itu benar-benar terus apa ya? merasa berbahagia, merasa terbahagia sama seperti ketika saya belajar ini. Saya juga merasa terbahagia. Kenapa? Ya karena memang salah selama ini saya dan kita mendidik hari ini, panennya bukan hari ini. Mendidik hari ini, panennya bukan hari ini, Bapak Ibu. Panennya itu 10 tahun yang akan datang. Makanya saya saling mengajar yang sabar kita itu saling mengajar karena saya sendiri udah belajar ini tapi kita mau dia gitu subhanallah ya saya tadi kita ngomongin subhanallah Benar-benar istighfar aja itu. dan saya selalu ingat background keluarga anak-anak itu gimana anak-anak itu saya ini hanya satu dari sekian banyak pendidikan bergerak itu banyak materinya dan Bapak Ibu akan belajar banyak kalau Bapak Ibu. DGP nih. Kasih ini dong kak untuk pembahasan kalian di CGP ya. Orang-orang CGP kan jadinya lebih banyak. Beda, kok nggak pakai ini? Ada habis ya. Coba kasih tahu dulu bagaimana menanggulangi anak-anak yang tidak bisa baca dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu aja ya. Kalau